Lo keren abis. Nggak banyak mahasiswa yang ikut bisnis. Yo, kita balik lagi di channel YouTube Descartes. Sekarang gue akan bahas Money Talk, Montalk. Yang udah lama nggak pernah kita obrolin ya. Jadi buat teman-teman yang baru join ke channel YouTube ini itu ada sesi, ada segmen yang bahas DM-DM dari teman-teman yang ikut kelas Skill Mastery ataupun yang ada di Instagram. Gua bacain. Ini namanya Rapunzel. Dia punya dana darurat 6 kali. Gua bacain ceritanya ya. Keluhannya gini Kakanda, masih bingung mau bisnis apa karena saya masih mengerjakan skripsi. Oh. Ditambah ayah sudah pensiun, punya adik 2. Salah satunya SD kelas 5, terus satunya lagi kuliah semester kedua. Pengen banget bantu orang tua karena di rumah cuma punya usaha kecil-kecilan buka kafe. Usaha just tip juga lesu karena lagi corona gini dan saingan masih banyak. Tiba-tiba orang-orang pada bikin just tip sendiri gitu. Saya stok clothing brand sendiri banyak banget sampai 30 pieces. Gede sih. Dan hingga saat ini belum ada yang beli padahal udah dikasih diskon. Saya juga ada beberapa stok hijab, pakaian, dan tas karena sebelum corona menyebar di Indonesia laku banget. Jadinya kebanyakan uang saya dalam bentuk barang. Itu kata Rapunzel. Saya juga memulai usaha frozen food jadinya. Tapi masih sedikit banget pembeli. Meskipun sudah dimasukin ke marketplace. Ya kayak Tokped, kayak Shopee berarti ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Kakanda? Mengingat sebentar lagi saya lulus, namun karena banyak yang di PHK, saya jadi worried akan ada yang hire di perusahaan atau enggak. Jadi Rapunzel ini posisinya sebenarnya dana daruratnya itu udah lumayan, udah 6 kali, tetapi dia sekarang sedang worry nih. Pas selesai kuliah, apakah ada perusahaan yang akan hire dia atau enggak, sementara bisnisnya juga stuck. Gue akan bilang gini, Rapunzel, lo keren abis. Nggak banyak mahasiswa yang ikut bisnis. Mulai bisnis pas kuliah itu bisa dibilang nggak banyak gitu. Dan lo udah sangat keren di sini. Jadi gue kasih jempol. Tapi yang mau gue bilang di sini, kita mulai start dari permasalahan yang muncul nih. Kan lo ada pikiran, ada kebingungan tentang bisnis yang sekarang dalam bentuk barang semua ya. Nih, gue kasih lihat dulu. Nah, ada usaha just tip yang lesu, ada clothing brand dan hijab, ada frozen food. Dimana ketiga bisnis ini ternyata stuck semua. Jadi Rapunzel, pilih mana bisnis yang sebenarnya akan kamu tekunin. Karena kita ada di dalam posisi kamu bercabang nih. Tentuin dulu deh. Meskipun ketiganya ini diharapkan bisa ngebantu keuangan kamu. Tapi kan fokus kamu nanti terpecah. Ditambah lagi kamu sedang posisi kuliah mengerjakan skripsi gitu. Pilih dulu. Ini juga jadi pembelajaran buat teman-teman semua untuk yang baru mulai bisnis bahwa ketika kita mendapatkan income dari penjualan barang kita, jangan semuanya langsung dihabisin untuk membeli barang baru. Jadi nanti bergulung terus-terusan tuh. Produk bergulung terus-terusan, tapi cash flow-nya kurang, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Gitu ya. Jadi perhatikan juga, ambil profitnya juga untuk cash flow kita. Perusahaan itu butuh profit, butuh cash gitu. Untuk teman-teman yang baru juga mau mulai usaha. Balik lagi ke masalah yang tadi dari Rapunzel, ketika sudah menentukan bisnis mana yang akan difokusin, terus gimana kabar barang-barang lainnya? Sebenarnya barang-barang lain, misalnya kamu punya frozen food tadi, terus kamu punya clothing line tadi. Kalau misalnya yang akan digunakan untuk fokus adalah yang clothing line, oke, ya udah barang lainnya bisa digunakan sebagai pembranding tambahan. Pembranding tambahan itu seperti apa? Jadi misalnya frozen food ini kan nggak ada hubungannya sebenarnya sama clothing line, ya kan? Tetapi bisa dibikin giveaway. Meskipun nggak ada hubungannya nggak apa-apa, coba aja. Meskipun beda banget segmen bisnisnya, ya udah nggak apa-apa daripada buang sia-sia. Atau kalau dijual takutnya basi, misalnya seperti itu. Jadi dilihat dulu karakter bisnisnya seperti apa. Kalau memungkinkan teruskan. Tapi kalau nggak memungkinkan, jadikan giveaway untuk membantu segmen bisnis yang lain. Oke, misalnya kamu bikin branding khusus untuk just tip tadi. Ya udah, kedua produk tadi bisa digunakan untuk branding nih, giveaway lah,
atau bikin kuis lah, atau macam-macam caranya. Kalau dijual susah, daripada basi untuk frozen food tadi, lebih baik diberikan dengan cara giveaway, seperti itu misalnya. Kemudian, kalau misalnya tiga-tiganya ini nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, berarti bikin bisnis yang baru, pikirkan lagi, cukupkan lagi, modalnya itu apakah mencukupi atau enggak. Start dari yang kecil dulu ya. Start dari yang kecil, jangan langsung yang gede, gitu. Dan nggak perlu khawatir untuk ketika setelah kamu selesai kuliah nanti, apakah akan dapat pekerjaan atau tidak, lakuin aja seperti biasa, bisnis ini jalanin, jadi sambil cari kerja, ngelakuin bisnis ini. Toh, rezeki juga siapa yang tahu, yang penting kita usaha dulu. Dan ingat pesan gue untuk masalah bisnis, perhatikan perputaran cash flow, perhatikan ada cash dalam usaha kamu. Oke? Sampai jumpa lagi di channel YouTube Diskata selanjutnya. Thank you and bye-bye.